Oke Pak, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Anggilias. Dan kali ini Pak, saya mau coba. Oke, jadi gini Pak, teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum dapat unit-unit yang ready ya, seperti Terios, Ayla, kemudian Sigra, ataupun Grand Max Pickup ataupun Blend Van. Di kita ready Pak. Di kita ready dan kebetulan di bulan Juni ini promonya juga bikin bikin kita sangat-sangat menarik Pak. Contohnya ada beberapa promo yang di bulan Juni ini itu dari dealer juga dapat promonya, kemudian dari leasing juga ada promonya. Nah, kalau dari dealer biasa kita suka ada hadiah langsung untuk para customer yang mungkin seneng sama hadiah-hadiah seperti Magicom, apalagi kompor gas, kemudian payung, kemudian apalagi ya cover body dan aksesoris di mobilnya seperti sarung jok dan lain-lain. Itu kita di bulan Juni ini kita bisa kasih Pak. Jadi untuk teman-teman nih, saran saya ambil aja di bulan Juni. Jadi yang kemarin masih pikir-pikir ya Pak, itu di bulan Juni kita bantu aja sampai prosesnya cepat lah. Atau untuk teman-teman ya yang kemarin diproses dan sampai sekarang belum ada kabar, mungkin sudah nunggu sebulan nggak ada unit dan macam-macam, itu teman-teman bisa langsung aja hubungin Anggi juga, nanti kita kasih kenapa, ada apa dan kendala di mana teman-teman. Jadi gini Pak, untuk sebuah pengajuan kredit mobil ya, memang kadang-kadang banyak juga yang prosesnya cepat dan ada juga yang prosesnya memang agak lama. Dikarenakan kalau proses kredit itu kan kita harus tahu data-datanya Bapak dulu nih, ya kan. Misalkan datanya dari mulai BI checkingnya bersih. Beberapa leasing atau bank itu mempunyai persyaratan untuk bisa approval kredit. Pertama, dia mempunyai kerjaan yang tetap. Kemudian penghasilannya masuk sama analisa mereka. Misalkan ketika dia pengajuan kredit angsurannya di angka 2 jutaan, maka analisa kredit mereka, gaji kita harus lebih besar 3 kali lipat dari angsuran yang kita mau ajukan. Jadi kalau misalkan angsurannya 2 jutaan, berarti kakak itu harus mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar 8 sampai di angka 9 jutaan. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat atau menganalisis dari kebutuhan kita juga. Misalkan kebutuhan kreditnya berapa, terus untuk biaya hidup dan lain-lain, itu mereka sampai segitu detailnya memikirkan seperti itu Pak. Jadi kalau nggak masuk sama analisa mereka, nah itu juga nggak disetujuin Pak. Itu yang kedua Pak. Kemudian tempat tinggal. Ya, mereka kebanyakan leasing itu mereka lebih prepare sama yang rumah sendiri atau rumah orang tua ya, dibandingin dengan rumah sewa. Seperti itu Pak. Oke, biasanya dari tempat tinggal kita Pak, kalau misalkan rumah sewa atau misalkan kita rumah kontrak ya, itu juga menjadi salah satu masalah yang salah satu yang menjadi masalah kita agak susah untuk di approval leasing. Dan faktor yang tadi, kalau rumah sendiri itu biasanya lebih gampang di approval leasing Pak. Jadi memang ada kriteria-kriteria tertentu kalau misalkan kita rumah sewa. Nah, jadi di approvalnya di berapa persen dari nilai pengajuan kita. Jadi seperti itu Pak. Lalu biasanya sih di situ aja sih Pak yang jadi faktor-faktor seseorang itu disetujui dalam mengajukan permohonan kredit sebuah kendaraan. Dari faktor BI checking, apakah dia nggak pernah ada history blacklist di bank atau di leasing. Yang kedua adalah kerjaannya dia, apakah dia karyawan tetap ataukah gajinya masuk ke dalam analisa mereka. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Nah, yang keempat adalah dari salah satu kerjaannya. Karena apa? Orang
leasing itu atau orang bank dia menganalisa dari pendapatan kita Pak. Kalau yang karyawan adalah gajinya, kemudian dicek juga di payroll-nya. Payroll itu adalah rekening tabungannya. Kemudian kalau yang usaha dicek dari usahanya, usaha apa. Kira-kira perputaran uangnya masuk ke dalam 1 bulan dengan berkreditan mereka. Jadi beberapa kriteria itu yang menjadi salah satu pertimbangan mereka Pak. Seperti itu Pak. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa kita bantu Pak. Kalau misalkan dari kriteria tadi kita ada kekurangan, misalkan rumahnya sewa atau gajinya nggak masuk, itu ada beberapa yang mungkin bisa kita bantu dari pihak leasing. Jadi memang ada cara-caranya, dan biasanya kita membutuhkan yang namanya selain di luar 4 faktor yang tadi ya, kita juga melihat dari karakter customer juga. Kita lihat apakah mereka kooperatif, apakah mereka kerjasama. Ketika prosesnya dia kerjasama, ya kan, kooperatif, dia memberikan data yang asli, yang detail. Dia juga menceritakan, ya inilah Pak, misalkan inilah usaha saya, beginilah. Jadi terbuka ya. Kadang-kadang ada beberapa leasing yang melihat karakter juga dari situ Pak. Kalau karakternya, wah nih orang bisa diajak kerjasama, orang ini kooperatif nih. Jadi meyakinkan mereka kalau kita kooperatif itu jadi jauh lebih gampang approval kreditnya Pak, seperti itu. Jadi di luar 4 yang tadi, karakter juga sangat dibutuhkan dari customer yang ingin mengajukan kredit mobil Pak. Seperti itu Pak. Jadi faktor-faktor itu yang harus kita perhatikan sebelum kita mengajukan sebuah permohonan ya kredit sebuah kendaraan. Ya itulah namanya mereka yang punya uang ya. Mereka kan beli di dealer itu adalah cash Pak. Sedangkan kita nanti mengangsur lewat si leasing itu. Jadi ya namanya mereka yang punya uang, jadi mereka yang mempunyai sistem dan bisa meng-approve atau enggak itu ya adalah hak dari mereka Pak, orang leasing Pak. Ya itu adalah salah satu cara ya, atau beberapa faktor yang sebelum kita pengajuan kredit itu bisa di ACC sama finance atau leasing atau bank Pak. Seperti itu Pak. Tapi ada juga Pak yang misalkan DP juga berpengaruh juga Pak. Misalkan DP-nya kita lumayan besar ya. Misalkan ada berapa? Misalkan dari OTR 200 juta. Bapak untuk DP-nya ada 50% atau 40%. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan mereka Pak. Jadi kalau DP-nya besar tuh biasanya di angka 40% sampai 50%, itu juga prosesnya jadi gampang. Seperti itu Pak. Karena mereka menghitung dari pokok hutang yang mereka kasih itu kecil karena DP-nya customer sudah besar. Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan Pak untuk di approve atau goalnya suatu proses pengajuan kredit seperti itu. Ya itulah kisi-kisinya ya kalau kita mau pengajuan kredit. Tapi kalau Bapak sudah ada ngumpulin uang, sudah ada untuk cash, ya beli cash juga nggak apa-apa. Itu juga jadi nggak ribet ya. Kalau cash prosesnya kakak cuma kasih KTP sama kakak aja udah. Bapak kasih KTP, kakak itu untuk pengajuan STNK-nya. Udah itu aja. Selebihnya udah bayar DP, full DP itu udah bisa. Memang nggak ribet sih kalau untuk cash. Tapi kan memang kebanyakan diantara kita, masyarakat kita kebanyakan mereka lebih memilih itu kredit seperti itu Pak. Kalau untuk kredit Bapak biar bisa pilih yang syariah, monggo. Biar lebih tenang ya kan. Mau yang konvensional juga monggo. Sejatinya kalau kita nih Pak, kayak saya nih, adalah menjual mobil Pak. Jadi kalau mau cash, mau KKB, mau apa itu kita layanin aja. Karena kita kan menjual mobil. Kalau urusan itu kembali lagi kepada Bapak. Keyakinan Bapak seperti apa. Mau yang lebih enak, yang lebih syariah, ya monggo pakai BSI syariah. Ada lagi ACC syariah. Jadi sebenarnya leasing konvensional juga sudah punya leasing yang syariah Pak. Setahu saya syariah itu kan bedanya di akad aja. Setahu saya ya, kalau salah ya boleh dikoreksi ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke situ Pak, ke diri kita masing-masing.
Kalau saya hanya jualan mobil. Kembali lagi ke Bapak, kita kalau untuk proses ya kita bantu seperti itu Pak ya. Jadi Bapak bisa pilih yang enak tuh seperti apa ya. Untuk bulan Juni ini kita tetap masih ada promo untuk data, kita bantu seperti tadi yang saya bilang di 4 kriteria tadi. Kalau ada yang kurang Bapak nanti boleh konsultasi aja Pak, siapa tahu kita bisa bantu. Dan kita memberikan, yang penting adalah kepercayaan, kita berikan kepercayaan, dan itu menjadi modal kami untuk kita menjual produk kami Pak, seperti itu Pak. Oke Pak, yang belum tahu dealer kita ini adanya di Daihatsu Otista, Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur ya. Jadi Bapak bisa ngelihat dealernya langsung, bisa ketemu sama Anggi Ilyas langsung, atau lihat-lihat unitnya langsung, atau mau nyobain test drive langsung juga monggo aja Pak, kita layanin dengan sepenuh hati Pak. Oke, kayaknya sampai di situ aja ya Pak video kita ya kali ini ya, dari mulai gimana caranya biar kita proses goal, kriteria apa aja yang biasanya pihak leasing atau finance yang diinginkan dari mereka ya, apa aja dari tadi, seperti checking kita aman segala macam, itu menjadi pertimbangan mereka. Sampai situ aja ya Pak di video kali ini Pak. Oke, kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe di channel Anggi Ilyas biar makin berkembang dan makin sering rajin ngasih informasi ke teman-teman sekalian. Oke, wassalamualaikum.